Tapi Pak, izin memperkenalkan diri, nama saudara remaja alias Manik. Itu izin mempresentasikan engine control system dalam mata kuliah sistem. Laluan, terdapat 3 elemen penting untuk menghasilkan tenaga pada mesin bensin. Pertama itu campuran udara dan bahan bakar yang bagus. Kedua, kompresi yang baik. Ketiga, letusan api yang baik. Campuran yang bagus itu terdiri dari homogen dan perbandingan campurannya itu 1:14:7 atau 1 kg bensin dengan 14,7 kg udara. Dan kompresi yang baik itu perbandingan kompresinya itu 8-17 tekanan kompresi sampai 60 bar dan tekanan pembakaran 40-60 bar. Untuk pengapi yang begitu cukup tenaga listrik 3 milijoule dan waktu penyalaan yang tepat. Kesimpulan, perlu untuk kontrol yang tepat tetap 3 elemen secara bersama atau campur udara bensin, kompresi yang cukup dan waktu catatan buka api. Dengan kontrol sistem bahan bakar. EV memakai sensor untuk mendeteksi kondisi kerja mesin dan kendaraan. Sesuai dengan sinyal dari sensor tersebut, CU mendeteksi semua kondisi untuk mengatur volume injeksi bahan bakar dengan campuran udara bahan bakar yang optimal sepanjang waktu. Misalnya saat start. Pada start dan pemanasan, temperatur mesin dingin perlu penambahan bahan bakar karena putaran mesin rendah atau kompresi rendah, kemudian campuran bahan bakar dan udara kurang homogen. Kemudian saat tanpa beban, selama berkendara dengan normal, ECU mesin menentukan volume injeksi bahan bakar untuk mencapai rasio teoritis udara bahan bakar yaitu 1:14,7. Kemudian saat dengan beban, saat terdeteksi kondisi beban, ECU mengkalkulasikan volume injeksi bahan bakar yang optimal dan mengoperasikan menginjeksikan volume bahan bakar yang cukup. Dan proses kontrol komputer. Agar kontrol bekerja dengan baik, diperlukan sistem yang komprehensif dari berbagai dari sensor, kemudian yang sebagai masukan yaitu tekanan, aliran udara, temperatur, dan gas buang. Dari aktuator, kemudian sebagai aktor, suatu perintah itu injektor, coil, atau pengatur putaran atau ESC. Kemudian kontrol mesin untuk memproses suatu kegiatan atau harapan. Kesimpulan, banyak sedikitnya bensin disemprotkan oleh injektor berdasarkan masukan dari sensor. Saat pengapian yang tepat dipercikan oleh koil pada busi berdasarkan sifat sensor atau putaran beban kendaraan. Kontrol sistem pengapian atau electronic spark fence. Membarangkan campuran dan bensin sekitar 2 menit dari awal diledakkan sampai terbakar sempurna. Dari sistem elektronik atau electronic spark fence berdasarkan putaran dan beban mesin, ECU secara cepat mengontrol pengapian agar mesin dapat menghasilkan pertama tenaga maksimum, dan air bahan bakar, kemudian terjadi iritasi, dan yang terakhir gas buang ramah lingkungan. Contohnya bisa dilihat di bawah saat putaran mesinnya itu berada 750, 3000 rpm dan dengan berbagai kondisi tadi dijelaskan. Dengan saat kontrol putaran ideal atau ISC atau ideal speed control, itu memperhatikan putaran ideal pada kondisi saat katup gas tertutup dengan mengatur udara masuk saluran bebas atau mengatur katup gas. Sistem ISC mengontrol putaran ideal atau ideal speed agar selalu cocok di berbagai kondisi. Kondisi-kondisi yang dikontrol yaitu saat temperatur dingin, putaran dinaikkan supaya mesin hidup dan temperatur kerja tercapai. Dan beban AC, putaran dinaikkan atau di up karena mesin steering 4 Gambarnya dapat terlihat sendiri di sini dan nama bagiannya dapat dibaca sendiri. Kemudian kontrol e-gear atau exhaust gas recirculation atau e-gear berfungsi mensirkulasikan gas buang ke intake. E-gear akan mereduksi temperatur yang terlalu akibat kompresi pada ruangan bakar lebih dari 50%. Dengan begitu kadar NOx dapat diturunkan atau diminimalkan. Untuk gambarnya dapat kita lihat di sini dan
Nama bagiannya dapat dilihat di bagian sini. Kemudian, kapan sistem bagian berfungsi? Saat putaran ideal, putaran rendah, dan beban menengah. Kapan sistem bagian tidak berfungsi? Saat akselerasi, kecepatan tinggi, dan beban tinggi. Kemudian, kontrol penguapan tangki bahan bakar. Sistem kontrol emisi penguapan untuk mencegah bahan bakar yang menguap dari tangki bahan bakar untuk lepas ke atmosfer. Yang dilakukan dengan sebuah kanister atau karbon aktif arang yang untuk sementara menyerap emisi penguapan. Emisi ini kemudian dibawa dibakar setelah mesin dipanaskan. Untuk nama bagiannya dapat dilihat sini dan gambarnya sendiri dapat dilihat. Kemudian terakhir, kontrol kerusakan atau program darurat. ECU secara konstan memonitor sinyal-sinyal yang diinput oleh berbagai sensor. Bila ECU mendeteksi kerusakan pada sinyal input, ECU merekam kerusakan dalam bentuk DTC atau diagnostic trouble codes dan menyalakan MEL atau malfunction indicator lamp. Kendaraan masih dapat berjalan dengan berat. Kemudian kendaraan masih dapat dikendarai untuk secepatnya. Cek kerusakan dengan scan atau manual, misalnya Toyota. Sekian presentasi untuk pertemuan 2. Tidak ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekali terima kasih.